Shalom, selamat pagi bagi kita semua, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, pantas kita harus bersyukur kepada Tuhan buat segala napas kehidupan dan kesehatan. Karena itu, kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk beribadah pagi ini mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga buat segala penyertaan Tuhan di dalam kasih setiamu melalui berkat kesehatan, umur yang panjang. Terima kasih Bapa. Sebelum kami memulai aktivitas kami, biarlah kami mengawali segala sesuatunya melalui firman Tuhan yang menjadi bekal kebenaran dalam hidup kami. Kami berdoa hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini Kamis 18 Maret 2021 tertulis di dalam Matius pasal 3 ayat 8. Saya akan bacakan untuk kita. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Sekali lagi saya bacakan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, berbicara tentang pertobatan adalah berbicara tentang perubahan. Berbicara tentang pertobatan adalah berbicara juga tentang diri kita sendiri. Namun ketika kita berbicara soal masalah pertobatan, bukan asal sembarang perubahan. Namun pertobatan dan perubahan yang dimaksud adalah perubahan dari sisi buruk ke sisi yang baik. Perubahan dari sisi buruk ke sisi yang baik. Tentu pertobatan ini adalah salah satu yang menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertobatan ini juga adalah merupakan salah satu inti dari ajaran Yohanes. Dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Pada saat Yohanes menyerukan pertobatan ini, ada banyak orang-orang antusias untuk bertobat. Sekalipun Yohanes mensahkan melalui baptisan, namun Yohanes mempertegas, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Yohanes tidak hanya sekedar menyatakan pertobatan itu melalui baptisan yang dia lakukan, tetapi dia lebih menekankan bagaimana setiap orang yang bertobat itu menghasilkan buah dari pertobatan itu. Bapak Ibu yang terkasih, pertobatan adalah perubahan pikiran. Pertobatan adalah perubahan suatu keputusan. Berhenti untuk melakukan kesalahan dan mulai melakukan kebenaran. Ketika seseorang bertobat, dia merubah hidupnya sepenuhnya. Namun apa yang kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, kenyataannya mungkin kita sulit dikatakan berubah dan bertobat. Kenapa? Di satu sisi kadang kita sudah melakukan yang benar dan melakukan yang baik, tapi di sisi lain kita belum mampu melakukan itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pertobatan itu adalah sekaligus komitmen untuk menyatakan berhenti melakukan yang buruk, apapun itu, dimanapun itu, dan bagaimanapun konsepnya itu. Kita harus berhenti. Jemaat yang terkasih, pertobatan seseorang akan terlihat di dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik yang dia lakukan.
Seseorang yang sungguh-sungguh telah bertobat akan berusaha untuk berkenan kepada Allah dalam segala hal. Seseorang yang bertobat itu, yang sungguh-sungguh bertobat, dia harus berusaha melakukan yang berkenan ke hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertobatan itu mau kita lihat dari beberapa aspek yang ada di dalam diri setiap manusia itu. Yang pertama sekali adalah aspek intelektual. Bagaimana seseorang itu berubah kesadarannya di dalam memahami akan dosa. Pemahaman yang intelektual adalah bentuk kesadaran dan pemahaman akan dosa. Yang kedua dari aspek emosional, yaitu dalam bentuk penyesalan dan duka yang mendalam yang diakibatkan oleh dosa itu. Dan yang ketiga adalah aspek kehendak, penguasaan diri. Nah, ketiga aspek ini tidak bisa kita pisahkan dari setiap pribadi manusia ketika dia mau melakukan pertobatan itu. Saudara-saudara, Tuhan dapat menguji hati manusia tanpa harus melihat apa yang dia perbuat. Namun kita sebagai manusia tak dapat menguji diri kita sendiri tanpa melihat apa yang kita lakukan. Itu perbedaan. Tuhan tidak harus melihat perbuatan kita ketika kita mengatakan bertobat. Tapi kita harus menguji diri sendiri bagaimana kita bertobat dengan perbuatan yang baik. Dengan kata lain, buah-buah pertobatan yang kita hasilkan sangatlah penting untuk meneguhkan diri kita sendiri. Untuk menyatakan diri kita sendiri bahwa buah pertobatan itu menjadi ukuran. Kita ingat, saudara-saudara, bahwa buah pertobatan itu adalah menjadi ukuran bagi kita sejauh mana kita mengambil keputusan untuk menanggalkan dosa atau meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan, serta hidup selaras dengan kehendak Allah. Kita ingat itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, buah pertobatan itu menjadi ukuran bagi kita sejauh mana kita mengambil keputusan untuk meninggalkan dan menanggalkan dosa dan kejahatan dalam diri kita setiap saat, serta hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Jemaat yang terkasih, bagaimana kita memberi kesaksian bahwa pertobatan tersebut merupakan bentuk yang nyata dalam dan alami dari hidup yang meninggalkan dosa. Ia juga menjadi serupa atau dia harus menjadi sarana untuk membuka hati orang lain untuk datang kepada pertobatan yang sama. Jelas, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahwa buah pertobatan kita itu harus juga menjadi suatu sarana membukakan hati orang lain supaya orang lain itu juga bisa mengambil suatu keputusan pertobatan. Pertobatan juga akan menunjukkan perbedaan pola hidup dari orang-orang lain. Perbedaan pola hidup sebelum bertobat dan sesudah bertobat. Tentu orang bisa bertanya, apa yang membuat dia berubah? Tentu yang membuat kita berubah adalah nilai daripada pertobatan yang tadi. Saudara-saudara, keputusan pertobatan yang telah kita buat akan menyehatkan jiwa kita. Keputusan pertobatan yang sudah kita buat adalah akan mengubah intelektual kita, akan mengubah emosional kita, akan mengubah kehendak kita. Tentu melalui perubahan ini kita akan mengambil suatu kesimpulan. Jadilah buah yang sesuai dengan pohonnya. Jadilah buah yang sesuai dengan pohonnya. Artinya, hiduplah selalu dalam Kristus. Karena Kristus
adalah pohon anggurnya dan kita adalah rantingnya. Tentu pemahaman kita, pertobatan itu harus sesuai dengan buahnya. Dan anak-anak Tuhan harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari selalu melakukan yang terbaik untuk siapapun. Mari selalu melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita kepada siapapun. Karena Allah membekali kita dengan kasih-Nya supaya kita menjadi anak-anak terang. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah menuntun kami melalui firman-Mu, supaya kami membuahkan kebenaran dan kebaikan dalam kehidupan kami, yang merupakan bagian daripada buah kesetiaan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kami. Di dalam segala kelemahan kami, Engkau kuatkan kami Tuhan. Di dalam segala ketidakpastian, Engkau hadir dalam hidup kami untuk memberikan satu kepastian kepada hidup kami. Karena kuasa Tuhan adalah kuasa yang memberikan kepastian. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menyertai dan memberkati mereka di setiap langkah, di setiap pekerjaan mereka. Kami berdoa Tuhan secara khusus buat seluruh jemaat-Mu yang saat ini terbaring, yang saat ini menderita, yang saat ini Tuhan tertimpa musibah. Kami berdoa buat mereka. Bagi jemaat-Mu yang sakit, Kau urapi mereka Tuhan, Kau angkat, Kau jamah, Kau lemparkan penyakit dari tubuh mereka. Berkati obat yang mereka makan, berkati setiap makanan yang mereka konsumsi. Begitu juga dengan dokter dan para medis, berkati Tuhan. Kami juga berdoa buat negara kami ini Tuhan. Kau bimbing Tuhan pimpinan negara kami ini. Dari yang tertinggi presiden sampai di tingkat RT. Supaya kami tetap nyaman dan bersatu di negara kami ini. Secara khusus juga Tuhan kami berdoa buat gereja-Mu HKBP. Melalui pucuk pimpinan pengurus HKBP yang memimpin gereja-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan. Berikan kepada mereka kekuatan, kebijaksanaan. Dan begitu juga kepada kami seluruhnya jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang membukakan hati kami dan membimbing kami. Supaya kami tetap di dalam iman untuk memberikan yang terbaik kepada gereja. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa secara khusus juga Tuhan buat gereja-Mu HKBP Surabaya ini. Kau Tuhan yang tahu. Buat seluruh program pelayanan dan program pembangunan. Kiranya Tuhan menyertai kami. Kiranya Tuhan melimpahkan seluruh berkat-Mu. Kiranya Tuhan membukakan hati dan pikiran kami untuk mempersembahkan yang terbaik di tengah-tengah gereja-Mu. Dengarlah doa kami ini Tuhan yang kami persembahkan hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, dimanapun kita berada pada pagi hari ini, kami atas nama seluruh Parhalado mengucapkan selamat beraktivitas dan tetap waspada, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Jangan lupa, selalu di dalam sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah salam kami, salam sehat, Horas.